Halo, Shopaholic Seller. Langsung ramai seketika ya. Iya. Oke, semuanya, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan aku Rektor Angel. Ada Saya Rektor James. James. Dan saya Rektor Andre. Ini ada yang lagi bergeming ya karena baru Ada rektor yang agak-agak lupa di sini. Ya kan ini juga kita berdua penuh ya kan. Hari ini ada James di sini. Oke, jadi teman-teman hari ini thank you banget udah luangin waktunya untuk belajar sama kita hari ini karena kita akan belajar hal yang penting banget untuk bisnis kalian. Kalian bebas teman-teman mau pilih mau di YouTube boleh, di Facebook boleh. Yang penting hari ini kita belajar bareng ya. Sip, pasti Sama ya. Opa James. Halo Pak Jen. Sama Opa James. Kalau kita biasanya dapat tamu dari divisi lain, sekarang kita dari divisi Kita sendiri. Kita sendiri. ya, divisi kita Aduh, sendiri. ini sebuah kehormatan ya bagi saya ya. Passionator ya. Oke, jadi buat teman-teman yang pada penasaran, hari ini kita bakal belajar apa ya kira-kira ya? Hari ini kita bakal belajar satu aplikasi yang pastinya software yang suka kita pakai di laptop kita, tapi berhubungan sama hitung-hitung. Fokus lebih ke hitungan, bikin laporan, pencatatan keuangan dan lainnya, yaitu adalah tebak. Kok nggak ada di sini? Nggak ada yang mau nebak ya? Ada yang mau nebak? Ada yang mau nebaknya? Ada loh judulnya langsung di YouTube, tapi di depannya ada. Yes. Hari ini kita akan belajar Microsoft Excel ya. Excel ya Excel, ngomongnya. karena nanti kita bakal belajar lebih excellent ya. Betul, jadi kita akan belajar hari ini Betul. mengelola bisnis lebih mudah menggunakan Microsoft Excel. Jadi Excel ini kayaknya hal yang paling apa ya, dari kita SD kayaknya kita belajar Excel gitu loh. Dari SD? Udah kayaknya dari SD, gue dari SD udah. Oke. Dari SD udah belajar gimana caranya pakai Excel yang paling gampang, kayak cara penambahan, cara ngisi kolom kayak gimana. Jadi kayaknya Excel itu udah kayak salah satu kebutuhan selain Microsoft Word yang lain. Aku SD nggak punya Excel, aku SD punyanya kalkulator gede gitu Oh. doang. Kebetulan saya belajar Excel dari TK sih. Oh, Oh my god. yang ini lebih canggih ya. Oh, TK-nya di mana, Pak? Di Korea ya, yang Luar apa biasa gimana? ya. Oke, jadi sebenarnya Andre, kita kan ngebahas Excel nih. Kan orang-orang tahu Microsoft itu punya beberapa perangkat kan, ada Excel, Ada PowerPoint, Word. ada Word, ada banyak banget tools-tools yang tadi bisa bantu teman-teman semua untuk mempermudah Pastinya. mempermudah pekerjaan kalian yang tadinya kalian tulis di textbook, kalian tulis di buku atau di note capek-capek ya kan pakai pulpen. Sekarang kalian lebih gampang, anywhere, everywhere, kalian bisa ngetik dengan rapi, bisa ngedata penjualan kalian jauh lebih apa ya, lebih accurate juga, benar. Sama juga nanti ngitungnya lebih mudah. Iya, dan lebih mudah juga. Jadi kalau misalkan pakai kalkulator salah tuh gimana, nah dengan Excel ini kalian bisa lebih gampang, lebih easy untuk ngolah datanya itu gimana. Bener. Nah, langsung aja nih Rektor Angel. Sebenarnya apa sih itu Microsoft Excel? Nah, sebenarnya Excel itu yang aku jelasin tadi di awal, sebenarnya Excel ini apa ya? Lebih kayak- fokus di apa sih? Kecuali tadi kita ngomongin fokusnya lebih ke untuk pengolahan data secara Pengolahan numbering data. kalau bisa. Oh, Secara oke. numbering itu lebih on detail lah sebenarnya kalau Excel ini. Jadi kayak misalkan kalian ngelihat Excel tuh kayak ribet segala macam, tapi sebenarnya kalau teman-teman tahu rumusnya, teman-teman tahu cara penggunaannya, sebenarnya nggak ribet. Justru itu mempermudah teman-teman semua untuk apa ya, mensortir data, melihat data penjualan, Oh iya, sortir ya. gitu ya. Yes, sortir, benar-benar. Lalu membandingkan data A dengan data B dari dua Excel berbeda juga bisa. Nah, hari ini kita akan bahas secara dalam. Tapi sebelumnya aku informasi dulu nih, Andre. Jadi kelas kita kali ini akan dibagi ke dua part. Karena kita pengen teman-teman benar-benar belajar secara deep hari ini sama James juga sama Andre. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman boleh ini ya, boleh sharing-sharing. Mungkin sini ada nggak teman-teman yang udah apa ya, udah sering banget nih menggunakan Excel? Yes. Bahkan mungkin ada yang lebih expert ya. Ya, mungkin Iya. ada yang udah expert Excel juga boleh dong sharing di kolom komentar atau di live chat kita. Bagi-bagi pengalaman kalian kenapa sih Excel itu mempermudah kalian. Karena kalau aku dari sendiri untuk kayak kita bikin data statistik itu Excel sangat-sangat membantu. sangat-sangat membantu Setuju dan nggak? hasilnya cepat. Iya, Hasilnya dan cepat, jadi kita bisa dan tahu. lebih accurate. Kalaupun salah, berarti kan ada salah di rumus, biasanya kayak gitu. Iya, berarti. bener. Karena sebenarnya kalau Excel sendiri tuh paling berguna buat mungkin orang-orang yang kerja tuh kayak di bidang kayak untuk kita audit segala macam, kita itu butuh yang namanya Microsoft Excel. Kenapa? Karena ya itu yang tadi kita udah omongin, akurasinya. Karena itu berhubungan dengan banyak angka, terus bisa tarik data dengan mudahnya, jadi kita nggak bingung lagi, dan rinciannya juga jelas. Dan yang paling penting juga buat rektor buat absensi ya. Apa ya sih? Disinggung Excel banget ya paling Pak penting ya? ya. Singgung banget ya buat absensi Ngupi. Ngupi pakainya Excel. Betul, betul. Oke, jadi Dre biasanya sih kalau misalkan kayak Excel gitu, kan kalau misalkan penggunaan Excel secara dasar banget, basic banget, teman-teman bisa pelajarin hari ini nih sama kita ya Andre ya. Jadi untuk tidak menunda-nunda waktu lagi, kita langsung aja nih belajar gimana caranya penggunaan Microsoft Excel. Tapi kalau boleh tahu yang kedua nanti kita bahasnya apa?
kedua itu kita akan bahas gimana cara penggunaan Excel, lalu elemen-elemen apa aja sih yang ada di Excel, terus rumus-rumusnya. Jadi kita akan belajar detail hari ini teman-teman, buat kalian yang kayak, aduh rektor aku kan katro, gak ngerti Excel gimana, aku aja kalau jualan cuma pakai handphone atau pakai tab doang. Nah hari ini teman-teman mulai stepping up gitu loh, mulai meningkatkan kalian punya kualitas, karena semakin bagus kalian punya data yang accurate, kalian mungkin kayak apa ya, lebih bisa membandingkan kira-kira pasar gue tuh di mana sih, lalu kelebihan toko aku di mana sih, kekurangannya apa. Itu bisa baca di Excel. Tapi Excel nggak harus di desktop ya. Teman-teman juga bisa download Excel di App Store sama di Play Store juga ya. Aku hari ini jadi orang Microsoft nih. Kenapa Microsoft ya? Oke, promoin banget ya, promoin banget. Tapi Andre, kita harus tahu juga sih kenapa tuh Excel penting. Jadi pertama kenapa? itu James setuju gak kalau Excel itu menjaga data harus tertata dengan rapi? Yes. Oh yes. Betul. Jadi poin pertama teman-teman apa Excel itu penting. Pertama menjaga data tetap rapi. Lalu yang kedua memudahkan untuk mencari dan menyortir data. Yes. Seperti kata tadi. Jadi kita mulai men-short nih ya, men-shortnya. Dipilah-pilahin mau antara dari kategori apa itu semua bisa kita pilih. Kita sortir secara rapi. Oke, lalu yang ketiga adalah perhitungan yang lebih mudah, cepat dan akurat. Akurat. Accurate. Biasa kalau kita dulu ngitung pakai kalkulator, sekarang udah nggak ada lagi pakai kalkulator pasar. Betul, tinggal input aja. Jadi, Bu Susi lagi jayus. kenapa Bu Susi? Excel tuh provider telepon. Iya. Apa yang ketawa? Oh, Bu Susi bayar 1.000 ya. Ini Bu Susi bayar 1.000 masukin ke celengan. Mana nih celengan? Kenapa ya bayar ya? Susi. Oh iya. Receh. Jadi sebenarnya kita punya peraturan di tim community, kalau misalnya kita ngomong receh, kita harus bayar Rp1.000. Iya. Nanti next mungkin bisa ditagih ya. Iya, Bu Susi tagih aja langsung. Oke, berarti tadi keuntungan yang kedua adalah memudahkan untuk mencari dan menyortir ya? Yes. Selanjutnya Selanjutnya itu memudahkan untuk mencari data menyortir. Yang ketiga adalah perhitungan yang lebih mudah, cepat dan akurat. lebih mudah, cepat, dan akurat. Itu semua poinnya benar. Jadi kalau misalkan kita kayak mau narik benang merah, sebenarnya Excel itu bermanfaat untuk mengembangkan bisnis dalam berbagai sektor, Indri. Jadi yang pertama itu ada kayak bikin jadwal, misalkan jadwal admin kalian kah, atau jadwal kapan harus beli barang atau apa, itu saya terschedule baik. Lalu yang kedua juga belajar akuntansi dasar, itu penting banget. Ketiga kayak perencanaan penjualan, terus nyimpan stok tuh kan. Yes. Biasanya kan ada orang itu yang paling berpengaruh. pakai ada kayak stok opnan atau apa. Nah biasanya Excel tuh penting banget buat kalian bisa tahu mana aja barang-barang yang sudah habis, mana yang harus jadi stok, itu dari Excel. Lalu melacak penjualan produk pasti, jadi setiap data yang masuk kita langsung masukin ke Excel, dia udah kelihatan mana yang sudah habis, mana yang sisa berapa nih kuotanya. Oke, dan terpenting menyimpan data customer untuk di follow up. Iya betul. Ya kan? Jadi itu kayak yang selalu kita nomor lakukan handphone, terus data-data kayak email tuh penting banget. Jadi kalian jangan pernah meremehkan suatu data, karena data tuh penting banget buat kalian follow up lagi, balik lagi ngelihat ke belakang siapa aja sih buyer-buyer yang loyal, tapi kok nggak pernah belanja lagi. Siapa tahu bisa dipromoin lagi dengan kirim email kah atau SMS untuk belanja di akun Shopee kalian. Oke. Yes, betul. Oke, jadi teman-teman. Jadi apa ini? Jadi teman-teman, kalau misalkan nih Andre dan James sendiri, kan kalian juga sering kayak ngopi atau kalian bikin kayak kerja gitu-gitu. Sebenarnya Excel kalau buat kalian sendiri tuh gimana sih? Kayak penting 100% penting gak sih untuk nge-sortir data dan lain-lain sebelum kita masuk nih masuk cara di Excel secara detail. Sebenarnya sejauh ini penggunaan Excel digunain buat perencanaan sih kalau gue pribadi ya. Contohnya misalnya ngeliatin kayak data kehadiran dari tiap-tiap kota, Palembang, Batam, kira-kira kemungkinan kita harus prepare berapa buat kedepannya, apakah mungkin jadi cari average, cari rata-ratanya di situ, atau cari juga tren. Jadi cari tren tuh bisa via Excel sih. Masukin data, masukin rumusnya, cari rumus yang sesuai dengan apa yang kita butuh. Kita bisa lihat tren. Kayak misalnya ternyata misal teman-teman juga nih mau download semua penjualan, bisa lihat trennya di bulan Oktober kira-kira trennya apa ya, di bulan ini kira-kira trennya apa ya produknya yang kejual. Dan mungkin kayaknya ke depannya kalau udah deket-deket bulan Oktober tahun depan mungkin saya akan banyakin stok atau apa kayak gitu. Jadi fokus untuk lihat tren. Yes. Setuju sih, soalnya kalau mungkin ini lebih berpengaruh lagi buat teman-teman seller ya. Kayak kalau misalnya kita lihat dari data Microsoft Excel-nya, kita punya data Excel-nya itu, kita bisa lihat
produk mana sih yang paling sering dibeli, produk mana yang paling sering keluar stoknya, terus kayak jadi kita harus tahu juga ketika kita mau stocking produk mana yang paling penting buat harus kita stok duluan untuk inventory-nya. Lalu kita juga bisa tahu mana produk unggulan, mana yang bisa menjadi hero produk dari kita sendiri. Benar, Kayak gitu. hero produk, Hero product. Jadi SKU. sebenarnya tips dari kita kayak kita mau rangkum adalah ketika ada data yang akurat dan terstruktur, sebenarnya itu sebenarnya sama dengan masukan untuk pengembangan Ya, bisnis kita. makanya tadi kan kita makannya forecasting dan apa itu emang Iya, tujuannya iya, untuk pengembangan bisnis. Iya. Lagi-lagi ngomongin forecasting, tapi kalau Excel kita karena kita sekarang udah bisa download itu ya, download semua penjualan sebenarnya Iya, itu iya. buat offline. Jadi kadang kan kita kalau pengen tahu data kita buy online kan. Ini mana sih produk yang sering dibeli dan lainnya. Sebenarnya kita buy offline sekarang kalau udah di-download nanti kan kita akan belajar juga ya. Yes. Setelah di-download kita akan tahu produk mana yang paling banyak dibeli dan lainnya itu buy offline. Jadi Itu sebenarnya di sales center sekarang udah bisa ya Udah untuk bisa. download penjualan seperti apa Yes, trackingnya, diekspor order. semuanya. diekspor. Nah, siapa yang udah pakai fitur ini dari Shopee? Coba angkat tangannya. Pasti banyak. Pasti udah banyak. Sellerku pasti Kayak- banyak. Iya. Karena James kayak yang promosiin ya. Jadi teman-teman informasi buat kalian juga. Jadi kalau kalian mau sortir data penjualan di Shopee itu bisa langsung diekspor di penjualan ya, James ya. Itu betul. langsung bentuk datanya dari dalam Excel dan kalian bisa ngelihat dari data yang masih raw itu bisa kalian olah. Yes. Nah, kita akan belajar hari ini gimana cara ngolahnya agar data yang kayaknya lookingnya kayak berantakan atau messy itu jadi rapi, Yes, betul. jadi berguna buat kalian ke depannya. Betul. Biasanya kalau di kita itu ada dua kan, ada di tab penjualanku sama di penghasilanku. Kalau yang penjualanku biasa teman-teman bisa lihat tabel Excelnya tuh udah bagus, udah cakep. Kalau yang di penghasilanku yang agak berantakan dan itu kita nggak perlu ketik manual, kita bisa set langsung dari teks itu bisa jadi rapih buat jadi datanya. Oke. Yes. Nah, jadi teman-teman sudah siap belajar hari ini? Sudah Kita sudah mulai membahas kenapa basic itu penting dan sekarang kita akan belajar gimana caranya penggunaan Microsoft Excel dan tampilannya. Coba mungkin kita standby dulu untuk tampilan awalnya. Ini James kayak gimana tampilan Oke. awal Excel? Aku bukain dulu kali Oke, ya. jadi boleh. mungkin dari teman-teman FOH bisa bantu untuk showing FOH. off nih. Yes. Tapi tadi Solo Mbak Susi kan, ini ada yang mau ini lagi, ada yang mau ngereceh lagi, tapi Apa? dari Kenapa, Jogja. kenapa? Apa siapa? Distrain KRI. Kenapa? Aku lagi males ekspor. Cukainya mahal. sekarang. Iya. Lagi ya, 1.000 lagi Rp1.000. ya. Nanti langsung ditarik sama Rektor James ya. Oke, ya. Oke, kita ready to live. Ini kita bisa lihat ya buat tampilannya kalau kita klik buka Excel. Mana? Udah move? Udah buka? Oke. Oh, yes. Coba buka Ini. Excel. Kita klik, begitu dia buka blank word-nya seperti ini. Jadi ini tampilan awal Excel ya James ya. Yes. Jadi ada berbagai macam kolom yang ibaratnya tuh Excel tuh ada yang pernah kayak experience gitu. Sampai mana sih kolom Excel tuh habis gitu. Jadi tuh Oh. banyak banget. Ada, Jadi udah pernah ada di jawaban. Ada jawaban habisnya. ada. Jadi dia bener di end terakhirnya row-nya Excel Oh, ada, tuh ada, ada. ada. Jadi teman-teman gak usah khawatir cara data yang banyak karena Excel akan provide itu semua. Dan kalian bisa bikin sheet ya James yang di bawah ini ya. Yes, di pojok sebelah kiri bawah kita bisa Klik lihat plus. ini. Ya sheet ya, jadi kita bisa tambah sheet di sini. Jadi kalau teman-teman pengen bikin data penjualan yang misalkan bulan Februari atau bulan Januari atau bulan apa kan bisa tambahin sheet di Ya, samping kita bisa tambahin lembaran baru. Kita Asik. buka lembaran baru ya. Ya, Solo Nah. siap. Hey, Ini suka ngasih kode ya. Sebelah aku ya, lembaran baru ya. Lebaran. Iya. Oke. Jadi kalau tools yang di atas ini masih ini ya James ya, masih yang paling dasar. ini banget. tampilan sederhana Nah, ya seperti ini di kurang Word, lebih. di Word ini masih tampilan dasar banget. Jadi Yes. kalau kalian kayak mengubah font kah atau ukuran fontnya semua ada di sini. Betul. Kalau kalian mau bikin hal-hal yang kayak mau bikin apa nih kayak table atau Tabel-tabelnya nanti itu bisa dibilang. Ya, mungkin aku jelasin dikit dulu kali ya dari ini supaya teman-teman tahu. Gambarannya kalau misalnya yang paling kiri ini kan ini adalah barisnya. Jadi untuk baris angkanya, row numbersnya. itu row number. Yes, kalau yang ini kita ngomongnya row Kolom. alfabet Kolom, kolomnya. kolom. Yes. Jadi kita dari Kolom. sana. Yes. Alfabet kolomnya. Jadi ini biasanya buat kenapa sih harus ada kayak gini? Karena nanti kita masukin kode-kodenya biasanya. Oh. Kita bakal masukin kode-kodenya apa aja sih? Gimana cara kita ngitung-ngitungnya? Kayak gitu. Nah, mungkin biar gampang aku sambil bukain salah satu data juga kali ya. Nih, sebentar. Aku coba bukain datanya. Ya ketahuan dia bakal buka data apa aja. Enggak. ya. Nah, seperti ini. Kalau ini data yang kita udah bikin, kita udah jadi kayak gitu, kurang lebih overallnya. Nah, gimana sih cara bikin datanya kayak gini? Kita bisa lihat nih pertama, aku bikin dari sheet baru. Kita coba copy datanya. Nah,
sorry. Nah ini kita bisa ketik nih dari nomornya, terus kode barang, terus seterusnya nanti kita bisa klik. Ini aku coba sambil copy paste aja ya. Dia nggak ke copy, maaf. Nah seperti ini Dirapiin dulu berarti James ya. Bentar ya. Nah cara rapiinnya gimana biasanya supaya gede? Ini kita bisa blok teman-teman. Kita blok aja atasnya. Nanti gedenya bisa disamain ukurannya semua. Jelek. Nah, luar biasa. Kayak Nora gitu. Kalau ini kegedean kita Oh bisa my kecilin, cara kecilinnya nah cakep. Ya mungkin nih teman-teman beberapa udah ada yang tahu juga ya, atau bahkan ada yang lebih expert. Nah biasanya gimana sih caranya supaya kita bisa bikin kayak gini? Ini kalau bloknya mau diganti agak centil-centil punya, mau diganti jadi oranye gitu tergila-gila bisa. Nah terus ini sebenarnya kalau di Excel tuh banyak. Gimana sih supaya kita lihat datanya rapi? Ini bisa kita tengahin juga. Nih ada alignment. Alignment itu buat pengaturannya. Ini kita bisa klik supaya middle align jatuhnya. Jadi tulisannya ada di tengah. Terus ini kita bisa centerin supaya dia kiri kanannya tetap pas presisi di tengah. Nah jadi kita mulai mungkin dari input datanya dulu ya, kayak misalnya nih kita mau bikin nomornya. Kita kan capek nih kalau misalnya kita tulis 1, 2, 3, 4 itu kan panjang sampai bawah. Waktunya habis gitu Yes, ya. kalau kita punya 100 produk yang mau kita input tuh lama gitu. Nah, makanya sebenarnya kita punya cara efektifnya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita kan bisa blok nih. Kita blok angkanya, misalnya 1 sampai 2, 1 sama 2 aja yang kita blok. Lalu kita drag, kita geser kursor kita sampai ke ada tanda plusnya nih teman-teman. Nah, bisa, Nah, bisa lihat kan ini ada tanda plusnya. Tanda plusnya itu kalau misalnya tanda tambahnya kita drag ke bawah, dia akan muncul ikutin nomornya. Nah, cakep. Wow, luar biasa. Tapi kalau dia mau double juga bisa ya James ya. Kalau mau double gimana Misalkan maksudnya? satu jadi satu semua, atau 1-2 jadi 1-2 semua. Oh, bisa. Ini misalnya 1, maksudnya gini, misalnya 1, 2 bawahnya. Ya. oh, oke, Bisa maksudnya itu 1, 1, 2, 2 coba tarik aja bawah. 1, 2 gini. Bisa. Kan bisa ada yang aneh-aneh gitu juga Yes, kan. bisa. Nah, bahkan teman-teman ada cara yang lebih gampang lagi. Kalau Gimana, teman-teman gimana? nggak mau capek drag kayak gini sampai bawah misalnya panjang, kita cukup arahin ke tanda plus ini. Klik 2 Kita kali. klik 2 kali. Tek. Boom. Wow. Ini yang namanya the magic of high technology. Oh gitu ya. Oke, kita semua ternyata adalah makhluk-makhluk Yang kurang update ya. Yes. Oke, terus nih, coba ya misalnya aku ketikin kode barangnya. Kode barangnya misalnya SKU 012. SKU 013. Oke, biar cepat mungkin aku copy paste aja ya teman-teman ya. Supaya datanya gampang nih. Aku ambil data yang di sini. Nah, kalau mau copy copy-nya itu paste gimana? caranya? Cara mau copy paste. Kita blok. Nih teman-teman kan lihat nih ada kolom yang bisa diblok. Nah, kita tinggal blok mau dari mana sampai mana. Misalnya dari sini A001 aku akan drag sampai angka 175.000. Kita arahin ke sini. Kita pencet kita klik kanan lalu kita bisa pilih copy. Nih. Oke. Kalau mau lebih simpel lagi ada nggak? Copy. Ada caranya. Kalau mau lebih simpel lagi pakai keyboard aja teman-teman, kita bisa di blok. Lalu kita klik Ctrl C. Ctrl C itu apa? Artinya Control Copy. Yes. Jadi kalau teman-teman suka bingung di tombol pada keyboard kita yang pojok kiri bawah itu ada CTRL, itu adalah Control. Control Copy. Jadi dia yang bisa membantu semuanya. Nah, kalau misalnya kita mau paste kan kita klik kanan lagi lalu kita pilih paste kan. Insert copy cells biasanya. Ya. Yes. Wow. Kan muncul nih. Nah, kadang kalau misalnya mau lebih gampang pakai Ctrl V juga bisa. Jadi kita cukup klik Ctrl V. Sorry, aku hapus dulu. Kalau kita klik Ctrl V, teman-teman bisa lihat nih. Sebentar, aku copy. Kita begitu klik Ctrl V di sini, dia akan muncul seperti ini. Kok luar biasa sih? Datanya langsung berubah. Jadi Oh my biar lebih God. mudah ya pada James ya. Yes, Lebih ini aku mudah, ganti lebih jadi gampang normal. juga. Nah, kadang kalau buat orang-orang yang agak perfeksionis mungkin seperti saya, Itu yang mau dirapiin. iya biasa kadang gatel kalau lihat ini tulisannya agak di kanan ya. Kita pengen tengahin, kita bisa atur nih di sini, ditengahin tulisannya. Di lahir kayak udah kayak gitu James ya. Iya. Gatel ya. Terus kita bisa bikin ini tabelnya. Cara bikin tabelnya ini ada bordernya. Kita klik aja bordernya. Ini kita tinggal pilih mau yang kayak gimana. Ini all borders berarti bisa di borderin semuanya. Yes, kayak gini. Jadi
Jadi kalau bikin Excel ini kalian ngeliat data yang tadi tulis tangan itu jauh lebih kelihatan lebih rapi, Betul. lebih terstruktur, dan kalian bisa mainin datanya. Dari data-data ini kalian bisa kembangin lagi untuk forecast bisnis kalian, atau kalian pengen ngeliat kira-kira bulan ini gue jualan apa aja ya, apa aja barang-barang yang best seller, yang paling laku, dan Yes. kita juga cari dari mana paling banyak pembeli saya datang. Benar. Juga bisa. Betul. Oke, jadi setelah drag dan copy kayak gini sudah di copy paste, kira-kira apa lagi nih James nih? Numbering. Numbering yang tadi aku bilang 1, 2, 3, 4 ini. Oke. Oh ya, satu lagi kalau tadi teman-teman udah tahu kalau kita gimana caranya supaya kita copy itu pakai Ctrl C. Terus kalau gimana cara kita paste atau kita tempel, kalau misalnya biasa di WhatsApp bahasanya tempel, itu Ctrl V untuk dipaste, di paste. Ya. Oke. Terus ada satu lagi kalau misalnya ternyata nggak jadi nih, kita udah copy datanya misalnya nih aku copy ke sini, kita udah copy, terus nggak jadi, kita tinggal klik Ctrl Z, itu adalah untuk undo. Oh, Untuk jadi dikembalikan. tadi ada Ctrl C, Ctrl Ctrl V, dan Ctrl Ctrl Z. Z. Bye-bye, Iya. salah ngomong ya. Ctrl Iya. Z. CTRL aja kalau gitu ya. CTRL C, CTRL yang lainnya ya. Jadi itu cara-cara tips simple banget teman-teman untuk kalian lebih gampang untuk mengolah datanya. Lalu nih James, selain tadi kita udah belajar drag to copy, and then numbering, lalu juga kayak dasar-dasarnya kayak gimana. Kira-kira kalau di Excel bisa input kayak foto kah, atau data-data kayak table kah, atau misalkan grafik gitu-gitu. Oh, bisa banget. Kalau misalnya di teman-teman misalnya ada yang mau nambah-nambahin sesuatu, itu kita bisa Misalnya ada yang mau klik ngasih, insert. biar keren kasih logo gitu kan. Yes, kalau kita mau nambahin foto itu kita bisa klik dari insert. Kita klik dari insert sini, nanti bisa insert pictures. Oh, picture. Kita klik insert picture, atau misalnya insert yang insert smart art untuk menghasilkan tabelnya, atau gambar shapes gitu, bentuk-bentuk. Oke. Ini kalau diklik pictures nanti keluarnya munculnya foto saya semua. Oh jadi gitu jangan ya, diklik jadi jangan ya. Oke, online picture saja coba tuh. Online picture. Online pictures. Lebih deg-degan lagi nggak sih? Enggak. Karena itu cari di Google ya. Oke. Coba. Nah, misalnya di Bing. kita cari foto kampus, nggak celana misalnya. Nah, Wah. dia akan keluar referensi seperti ini. Untung ya celana ya. Enggak yang lain. Ya, kurang Oke. lebih kayak gini, nanti tinggal Oke. di Diklik, klik, Biasanya terus kita ada klik yang mau insert. kasih item, misalkan kode barangnya celana, jadi biasanya mereka taruh foto produk di samping Betul. kode item SKU. Iya, Yes. Kayak difotoin gitu juga sekalian bisa. aja langsung. Hmm. Jadi Atau kalian foto bisa produknya. langsung tulis biar lebih rapi, kan kadang orang, aduh gue nggak foto, gue malah gambar. Nah biasanya kalian bisa bikin lagi di samping kode barang, dikasih fotonya juga bisa ya, biar lebih ciamik gitu. Biar lebih Nah, ini ya. terus kalau untuk kayak bikin kolom atau bikin grafik juga bisa ya James berarti ya? Yes, kalau bikin grafik itu juga bisa. Jadi ini teman-teman kan bisa lihat nih ada recommended charge. Biasanya kalau ini kita ambil datanya dulu dari data yang udah ada. Kita mau ambil nih, kita mau lihat trafficnya yang tertinggi itu yang mana. Kita nanti tinggal blok datanya, lalu kita ke recommended charge-nya. Cuman itu mungkin untuk step berikutnya ya yang akan lebih sulit, lebih Step up Advance. lagi, susah lah lebih sedikit. advance ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya nih James, kita udah belajar tadi untuk kayak drag to copy, and then numbering, shortcut Yes, matematika yes. Excel. Untuk lanjut ke tahap selanjutnya, kayak coba kita lihat dulu nih teman-teman yang ada yang mau nanya, atau kalian masih ada yang bingung, kalian boleh langsung tulis di kolom live chat kita atau di kolom komentar. Mungkin FOH bisa bantu untuk showing off muka kita lagi, mungkin yang Dadah. Dadah. ngeliat muka kita, udah tadi lihat muka Excel. Ada yang Iya. nanya tadi, share rumusnya penting dipakai dong Kak. Yang sering dipakai, yang sering. Oh, yang sering dipakai. Oke. Kita akan bahas tuh ya di step Nanti ya. selanjutnya. Kita akan bahas. Oke. Kita sudah terlihat lagi. Halo. Halo. Hai. Halo. Yes. Aku pendek. Gimana? Oke, jadi Ah, di sini teman-teman ada yang nanya nih, Excelnya ada yang masih tahun 2007, 2010, ada juga belum aktif. Jadi teman-teman kalau misalkan Excel ini, kalau misalkan kalian menggunakan Windows atau apa, sekarang kan rata-rata Microsoftnya sudah original semua ya, Yes. udah include semua di laptop kalian. Tapi kalau kalian punyanya MacBook atau barang-barang yang temanya Apple, Barang-barang, ya kan, ya. ya memang lebih high branded gitu, jadi teman-teman biasanya harus beli lagi.
beli lagi. Jadi Softwarenya. harus beli softwarenya lagi karena untuk Apple itu tidak terinstall langsung Microsoftnya. Jadi kalau kalian lebih prefer kayak aku lebih suka Apple, penggunaannya lebih mudah, bisa pakai Microsoft, bisa beli lagi Yes, softwarenya. betul, Harganya betul. juga memang agak lumayan tapi worth it lah. Agak bombastis ya. Agak bombastis sedikit gitu. Nah ini juga nanya tuh Excel tahun berapa? Aku masih gaptek nih, nggak ngerti hanya tahun 2007. Sebenarnya Excel sama aja, penggunaannya, rumusnya semua tuh Yes. sama. Yang membedakan hanya tampilan Tampilannya. awalnya dan tampilan di Excelnya aja. Kadang-kadang waktu aku awal-awal gunain Excel juga masih tahun 97. Wow, 2003 ya. 2007. Sekarang ada yang 2010. Terbaru ada kali ya 2017 ada nggak ya? Paling baru 365 ada deh pokoknya Ada sih aku ya? Ngomong apa kamu? ada jadi Office-nya memang bukan 2017 lagi mereka sebutnya, Oh, tapi sudah sudah beda satu lagi ya. sudah jadi Kodenya udah berbeda lagi jenis-jenisnya. kalau teman-teman beli ke Microsoft udah nanti aku jadi kayak ini Microsoft nggak usah beli di Shopee tapi jangan lupa ya. bisa. Tapi jangan lupa beli di Iya. Shopee ya. Atau sebenarnya teman-teman di Yang sini ada yang original. jual. Oh iya benar. Mungkin ada yang jual juga, bisa promo di sini ya teman-teman. Oke, jadi yang nanya untuk Excel tahun berapa itu nggak ngefek. Jadi tetap bisa pakai rumusnya, pakai sistem yang sama dengan coding yang sama, hanya berbeda dari tampilannya aja. Yap. Oke. Right. Tapi kalau teman-teman bisa update itu akan lebih bagus. Kalau misalnya masih student bisa kok, murah kalau buat Iya, student ya. kalau student lebih murah. Kalau masih punya kartu mahasiswa yang sudah puluhan tahun pakai aja. Itu kayak masih bisa di-track sih. Jadi masih dapat harga diskon Masih ya, bisa promo ya, harga gitu ya. student ya. Oke, ini ada lagi yang nanya nih Andre dari Yunfa. Tanya dong itu kalau mau nulis diskon, ongkir, kelebihan atau kekurangan ongkir gimana? Maksudnya ini untuk Di atasnya kali, tab. di tab Nambahin atasnya. ini, nambahin ini. Iya, itu bisa ditambahin di bagian atasnya kalau kamu mau tulis kayak kelebihan ongkir, kekurangannya gimana. Jadi cuma tinggal tulis di sampingnya aja. Tulis aja misalkan kelebihan ongkir atau kekurangan ongkir. Nah, mungkin bisa dicontohkan Mungkin maksudnya aja. perhitungannya kali ya, kayak misalnya Iya, misalnya iya, yang ini iya. harga satuannya ini kan 150.000. Harga Jadi, ongkirnya, tapi nanti mungkin di sebelah ada nomor order kali ya. Nomor ordernya oh. apa, barangnya apa, harga ongkirnya misalnya berapa. kita insert yang baru, di sini kita tulis ongkos kirimnya berapa. Dia pengen taunya apa tadi tuh? Diskon, ongkir, kelebihan atau kekurangan ongkir. Oke. Misalnya ini ongkos kirimnya aku bikin 10.000, 20.000 dan seterusnya. Mungkin kayak misalnya di sini supaya kita tahu kali ya, kita kasih harga diskonnya berapa banyak diskonnya misalnya. Nah kalau misalnya buat harga diskon, kita bisa tahu gimana cara kita bikin harga diskonnya. Nanti kita pakai rumusnya. Nah ini sambil berjalan kali ya, jadi kita kasih tahu cara pakai rumusnya gimana sih. Rumus dasar dulu kali kakak ya, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dulu coba. Nah, Yes. boleh. Jadi kita Penambahan, lanjut pengurangan, ke step berikutnya ya, skala dananya juga. Jadi gimana sih cara rumus perhitungan yang paling banget dasar bisa kalian gunakan? Itu kayak rumus penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Itu paling dasar banget. Paling bisa dasar. kalian, pakai, dan itu ada beberapa rumus-rumusnya. Yes. Rumus-rumusnya bisa kalian temukan, nanti kita akan lanjut lagi bahas. Yes, Jadi, tapi ini gimana teman-teman nih, perlu James? tahu. Gimana cara ini? Perlu tahu dulu nih kalau misalnya tambah itu kita pakai lambang tambah, kurang juga pakai kurang, kalau kali kita pakai bintang, dan kalau misalnya bagi kita pakai tanda atau Ya, Yes. bukan titik dua ya. Bukan titik dua, Bukan bukan titik dua. yes, itu titik dua kalau kita belajar waktu kita SD ya. Yes, nah jadi ini teman-teman perlu ketahui basicnya dulu, dan kalau misalnya kita di Excel sendiri, kalau misalnya kita mau bikin rumus itu kita harus awali dengan sama dengan. Yes, ini adalah fondasinya. Jadi kalau misalnya menggunakan Fondasi. formula itu kita harus pakai sama dengan dulu. Oke. Kayak gitu. Nah, misalnya nih, kita mau tahu kita bikin diskonnya Diskonnya berapa 10. besar. Diskonnya misalnya 10% semua. Sorry, nih. 10.000. Diskonnya misalnya 10.000. Nah, Sorry, nih aku ganti deh. Misalnya nih, ini diskon. Kalau yang ini adalah harga akhirnya. harga setelah diskon ya. Harga setelah diskon. Harga akhir aja ya. Harga akhir boleh. Yes, kalau misalnya gimana sih caranya kita tahu cara kita bikin perhitungannya? Jadi kita tinggal bikin sama dengan aja. Kita klik. Ada minta di zoom kekecilan katanya. Oh iya, oke. Sebentar dulu. Sebentar. Lagi di lus layarnya ya biar ke zoom. Biar gedean. Di bawah. Itu di bawah Akang. Di bawah, Akang. Itu mana? Maaf atuh. Itu Oke. Iji Majuna. Udah kelihatan? Lebih gede nggak sih? Kok ente bisa? Nah itu. Oh ya udah. Maaf nggak bisa ya. CP Bentar. Podomoro Makassar. Aku cari caranya dulu ya, supaya bisa lebih besar. Oke, mungkin salah satu caranya adalah coba di YouTube-nya diklik gede aja satu layar. Oh, Jadi bisa kelihatan ya. Jadi kita kalau pakai Zoom, teman-teman bisa coba gedein Itu bisa satu tuh. layar. Nah, Tidak. wow.
Bisa Oke. kakak. Berhasil kakak. Ternyata saya nggak maju-maju banget ya. Iya. Pasti Yes. jarang pakai Zoom ya. Sebenarnya bisa tadi lo kontrol sama di scroll sebenarnya. maaf Aku ya. bilang aja. Nah, Oke, kelihatan kan teman-teman ya. Udah ya. misalnya nih kalau misalnya kita bikin harga akhirnya, cara kita tahu gimana harga akhirnya itu dari harga yang udah kita taruh di sini. Kita klik sama dengan, terus kita klik angkanya nih, atau kita ketik. Lokasi. Nah, lokasinya ini ada di mana? Kalau ini kan adanya di D2. D2. Nah, kita tinggal klik, nanti dia langsung muncul D2. Kita kurangin Sama angka Diskon. E2. Terus habis itu pencet apa? Diskon. Kita tinggal pencet enter. Begitu kita pencet enter, Wah. langsung angkanya 140.000 dia muncul. 140.000. Mm-mm. Jadi Dan kalau ini- pengen tahu semua harganya gimana cara biar cepet? Nih, Bisa di copy rumus berarti James. bisa. Jadi kita klik lagi, praktekin yang tadi sama dengannya. Nah, dia langsung muncul. Nah, dia harganya langsung muncul sama persis kan sama yang ini karena dia belum ada diskonnya. Coba kita bikin diskon. Misalnya aku bikin diskonnya campur-campur nih ya, beda-beda. Hup. Wah. Kebetulan ini topi merah Ada bangkrut yang- nih kalau diskonnya 35.000. Ada yang diskonnya 10%, ada juga 100% tuh ya? Iya, banyak ya. Mahal ya ternyata ya diskonnya. Ternyata Ini susah kalau loh jadi ini penjual. dia jadi ini jadi perkalian ya James ya. Jadi dia semakin ke bawah dia semakin Iya, dia ada rumus Itu ininya. rumusnya. Kita harus drag ke sesuai dengan 10.000. 10.000 aja deh, 10.000 semuanya. Yes, oke, aku bikin 10.000 semua ya. mahal. Nah, biar nggak bangkrut ya kalau kasih diskon. Yes, jadi kayak gini totalnya. Nah, kalau misalnya ternyata teman-teman mau diskonnya itu bukan pakai rupiah, tapi kita taruh diskonnya persenan. Boleh tuh dia nanya tuh rektor diskon yang persentase gimana Nah, gitu. kalau diskon dengan persentase, nah oke, sorry, tadi kita belum kasih tahu. Jadi gimana sih sebenarnya ini kenapa muncul ada RP-nya? Karena kita ini pakai pengaturan. RP-nya Oh, ini iya. kita atur. Gimana cara kita aturnya? Jadi kan kita blok di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan accounting. Accounting. Nah, di accounting ini kita bisa pilih kita mau angkanya seperti apa. Kalau misalnya kita klik general, dia akan muncul jadi angka doang. Oh. Kalau misalnya kita pilihnya yang accounting, dia akan muncul seperti yang tadi. Nah, tapi ini kan ini dolar. sih. Jadi kita Bapak lihatnya benar-benar jauh banget Pak, lahir di sini Pak. Iya betul. Jadi kita tinggal klik kalau misalnya ini kita bisa klik lambang dolarnya, lalu kita pilih mau accounting formatnya jadi seperti apa. Coba kalau rupiah digimanain? Oh, Nah, jadi kalau misalnya rupiah kita tinggal cari di Cari sini. ya, Ini RP. rupiahnya ada di mana? Nah, kadang kalau cari rupiah nggak nemu, kadang IDR adanya kakak. Kita bisa ketik kok. Sorry ya. Ya, nggak keketik Bapak ngetik di mana itu? di atasnya. Nah, ini hop. Pelan-pelan saya agak nggak sabar orangnya. Oh, carinya di R apa di I? Nah, di R, RP Indonesia. Oke, Indonesian. Terus kita bisa atur mau pakai Berapa desimal? berapa desimal. Misal kita nggak pakai, ini langsung jadi kayak gini. Wah. Yes, kalau misalnya kita mau bikin diskon, berarti ini kan kita bikin jadi general aja. Yang ini. Accountingnya kita ganti general, no specific. Nah, misalnya kita tulisnya ini jadi 10%. Sorry. Kita bisa tulis ini jadi 10%, atau kita mau pakai yang lambang persentase ini. Langsung dijadiin persenannya. Salah. Nah, aku terapin ya buat di semuanya ya jadinya ya. 10% semua nih diskonnya. Iya, tapi hitungan di sebelahnya nggak ngurang. Hitungannya jadinya Rumusnya diganti. rumusnya diganti, betul, bukan dikurang. Oh, rumusnya makin complicated nih rumusnya nih. Biasanya ini kalau misalnya kita kayak gini, jadi kita harus pakai perkaliannya. Oh, coba kakak. Sama dengan Sama dengan 150 ribunya dikurang dalam kurung. dalam kurung. Yes, kita harus buka dalam kurung. Karena kita mau cari 10% dari 10%, E2-nya Oke. kita 10% dikali 150 ribunya. Tutup kurung. Yes, sama dengan Enter. seperti ini. Wow. Langsung ya. Oh, Tahun coba harga- di harga kebawahin. hasilnya. Kalau kita double klik lagi, ditambahnya berat. Betul. Jadi ini easy banget teman-teman. Daripada kalian kayak bingung gimana cara ngitung satu-satu ya kalkulator hitung-hitungin, mending langsung aja pakai ini. Kalian bisa langsung kayak literally tahu hasil akhirnya tuh berapa harga akhirnya. Malam ini berat ya. Untung kita belum ke count if ya. Belum, nanti itu Belum. di part 2 kita akan Ya. bahasnya. Oh beneran, itu posting. Iya, itu di part 2 kita akan bahasnya. Kebetulan Jadi ini belum ada apa-apanya ya. belum. Jadi masih basic banget teman-teman. Jadi kalian gak usah kayak khawatir kalau misalkan kalian pakai rumus dasar Excel yang ini, karena ini masih gampang banget buat dipelajarin. Yes. Nanti di tahap kedua
di part 2 kita akan bahas lebih dalam lagi seperti Betul. kayak pivot, lookup, VLOOKUP, count if ya kan. Jadi itu lebih detail lagi untuk rumus-rumus dasar yang sebenarnya jarang kalian dengar tapi sangat berguna untuk mensortir data lebih dalam lagi. Betul. That's right. Yes, dan sebenarnya kalau di Excel sendiri kita justru ada beberapa formula yang kita perlu pelajarin. Betul. Ada beberapa formula. Itu apa aja nih Jeff formulanya? Formulanya itu yang paling umum kita pakai itu sum. Sum. Nah, tadi sum dulu dong, balik tadi lagi kita ya. ke sum dong. Oke, kita balik ke Gimana tabel cara nge-sum Excelnya. semuanya? Oke, sebentar. Oke. Jadi kita akan lihat dulu ini untuk subtotal. Cara kita ngitung subtotalnya berarti kita tinggal klik sama dengan, lalu kita blok ke F2 ke angkanya, ke huruf ke Harga di bloknya, harga aktifnya, ke tempatnya harga ini. akhirnya. Terus kita kali dengan Jumlah. jumlah penjualannya. Oke. Ini berarti kali ya. Yes, Kalau benar yang kali ya. sum tadi gimana Jeff? Nah, ini ke bawah dulu kali ya. Yes, aku drag dulu sampai habis. Nah, kita di bawah ini berarti kita mau cari harga total akhirnya ya. Ini aku agak kecilin, maaf ya. Yes, jadi ini Dengan cara totalnya. Kita mau cari totalnya gimana? Kita pakai rumus sum. Oke, sum. Sum itu jadi caranya ini kita tinggal sama dengan SU apa? SUM kita Oh, ketiknya. Harus huruf gede atau kecil boleh? Harus huruf besar. Oh, harus huruf Emang besar. kalau kecil Sebenarnya kalau huruf kecil juga nggak masalah sih. Dia akan lempar lagi. Oh, langsung ke gede ya. Yes, jadi gede Langsung lagi. huruf besar. Cuma biasanya teman-teman biar gampang langsung pakai huruf besar aja. Oke. Berarti banyak tuh rumusnya James ya? Yes, Ada kita klik sum. Ada sum. Iya. Nah, daripada puyeng, kita Sum pakai aja. umum Dulu aja ya. Ah. Sum dulu aja. Kita klik sum, terus nanti kita buka kurung. Kita buka kurung, kita Benar. blok nih. Lagi-lagi angkanya, subtotalnya itu angkanya dari mana sih? Dari angka yang nomor 1 sampai ke nomor 18. Angka itu berarti kita tinggal blok yang H2 ini. Lalu kita bikin pakai tanda titik 2. Kita bikin titik 2 nih, tanda titik 2. Lalu kita blok sampai kemana? Sampai angka terakhirnya ini ada di sini. H19. Brek. Nah, dia langsung ke blok semuanya. Langsung ya. Atau teman-teman bisa lagi kalau mau yang lebih gampang lagi tinggal sebenarnya dari H2 Langsung drag ke langsung di bawah. drag aja. Nah, ditahan Oh. tapi ya kursor kirinya diklik, ditahan, lalu turun ke bawah langsung sampai. Tutup kurung. Yes, tutup kurung jangan lupa. Hup. Enter. Tada, langsung keluar 18.200 Itu 2.500. gaji berapa bulan ya? Yes, nah, jadi Ini mungkin rumusnya penghasilan gampang. per minggu seller-seller kita. Oh, wow, per hari. Per hari. Per Per hari, oh ini. Per hari. Ini gross ya. Ini gross ya. Coba kita mau cari bersihnya dong. Ya. Oke. Oke. Ada yang nanya nih, Mm-mm. gimana sih menambahkan keuntungan kita per produk? Rumus menambahkan keuntungan per produk. Rumus menambahkan keuntungan per produk. Aku mau tanya deh, Mas Muhammad Aryo maksudnya apa ya? Aku Ini bisa didetailin lagi, maksudnya Hmm. rumus penambahan per produk itu kalau misalkan ada ini kali ya, untungnya maunya 5.000 per produk, misalkan harga dasar, jadi harga satuan itu diganti jadi harga dasar, Oh, harga jual, oke. keuntungannya berapa. Jadi mungkin harga Jadi satuan harga itu harga modal. Nah, pokok. minat. Jadi kita harus belajar pengurangan. Oke. Coba kita belajar pengurangan, James. Berarti harga pokok. Harga pokok. Kita punya harga pokok sama Harga pokok dan harga jual berarti ya. harga pokok keluarnya. dan ya harga pokok keuntungan harga jual mungkin kayak gitu kali ya. Oke. Berarti aku bikin di sini misalnya ada harga pokoknya. Itu harga jual berarti ya. Berarti ini harga jual ya. Harga jual. Lalu sampingnya sebelum diskon ada keuntungan mungkin. Laba ya. Iya laba. Laba, ya. Laba itu. Udah lama ya nggak dengar kata laba. Ya itu udah lama banget. Biasanya kita dengar profit ya kan. Berarti harga pokoknya misalnya aku bikin yang ini 120.000, ini 220.000, ini 150.000. Oh, kata Muhammad Aryo, iya bener Bu Rektor. Ini ibu rektornya pintar ternyata. Aku pintar ternyata. Wow. Yes. Itu harusnya diganti dong harga pokok. 240.000, 100.000, 100.000. Niat loh nih saya editin. Satu-satu ya. 170.000, misalnya ini 20.000. Kita bikin 20.000-nya kita copy aja sampai bawah. Itu nggak ada keuntungan loh. Ada dong. Yang ini berarti misalnya kita bikin 15.000. 15.000. Kita bikin angkanya yang bulat-bulat aja ya daripada berantakan. Terus yes, oke. Angkanya Ini udah ganti semua. sih. Nah,
teman-teman juga perlu tahu nih. Jadi ada cara gampang lagi yang mungkin teman-teman belum tahu. Ini kan kita tadi udah bikin RP, ya kan? Nah, kalau misalnya kita mau bikin yang harga pokoknya juga supaya jadi RP atau sama persis, kita bisa pakai yang namanya cat ini nih, teman-teman. Oh, kopi format ininya ya, painter. formatnya ya. Yes, jadi kalau misalnya kita klik ini, kita klik gambarnya satu, Kita klik. kita klik format painternya, lalu kita blok, kita mau terapkan di sini, kita tinggal klik blok. Tada! Oh, amazing. Yes. Thank you Pak James. Kita lagi Kata kayak Mama lagi Sari. supporter bola Pak. Iya. Wow. Dan Oh, abis itu coba teman-teman di-drag. tinggal drag aja, drag ke bawah, nanti di-drag. dia akan ngikut. Harganya sama semua, Kakak. Iya, harganya sama. Jadi kita harus harus dibikin dua. Nah, baru. kalau dua kayak gini nanti dia maksud aku di blok ininya, Iya. painternya, habis itu Painternya kita ke bawah langsung. Ya, jangan kayak gitu, nanti semuanya harganya sama. saya agak siwer ternyata tadi. Yes, kayak gini maksudnya. Berarti itu Makanya Bapak layarnya paling dekat di bener-bener sini. ya ini ya. Yes, udah langsung harga pokok. Oke, sekarang Jadi gampang. labanya berarti kita pakai rumus pengurangan berarti. Pengurangan. Nah, yes, labanya pengurangan, berarti labanya kita tinggal sama dengan kita kurangin harga jualnya, kita kurangin harga pokok. Oke. Ini kayak kita belajar ekonomi dulu ya. Wah, ternyata untungnya Belajar 30.000 matematika gitu. loh. Yes, untungnya 30.000. Kita tinggal Drag ke bawah. Iya dong, tinggal Iya. drag. Iya betul, drag ke bawah. kamu agak deg-degan gak dari tadi? Takut salah mau ngajarin? Enggak kok. Sebenarnya kita cuma agak nervous aja, udah lama ya. Jadi untuk James doang. Muhammad Aryo udah jelas ya mengenai gimana cara penghitungan labanya. Katanya kok suaranya nggak ada ya? Suara siapa yang nggak ada? Suara siapa yang nggak ada? Mbak Ana, coba dilihat ini volumenya, jangan-jangan di handphone di silent ya. Ini Mbak Ana Arya ini bilang kok suaranya nggak ada ya. Suaranya yang ada siapa nih? Suara aku, Ada, suara suaranya James ada. atau suara Andre? Ada suaranya. Oh, Ada, Oh, cakep. Yes, nah ini berarti tadi teman-teman udah tahu ya gimana ya detailnya Oke. seperti apa. Itu paling dasar banget tuh James ya untuk melihat datanya seperti itu ya. Betul. Pusing ya? Nah, terus sebenarnya nggak cuma sum teman-teman. Jadi kita bisa tahu juga, misalnya dari total semuanya ini, kita bisa ngitung juga rata-rata dari penjualan kita. Gimana cara kita bisa tahu rata-ratanya? Jadi biasanya itu kita harus tahu Berarti juga. ya. Mungkin Kita nggak usah dihapus kali. Itu tetap aja Totalnya. total, yang di bawah baru bikin. Nah, average biasanya itu rata-rata itu namanya average kalau di Oh, sini. average. Jadi kita itu pakai rumus nah, kita klik average aja dia maaf. Kita klik average aja dia udah muncul ininya. Mana itu? Nah, ini Itu dia, average. average. Saya typo ya. Sorry, kalau average itu kita pakai mean ya. Nggak, kakak pakai FVG. Pakai AVG. Nggak. Itu average tuh yang di bawah tuh. Nah. Klik. Dia nggak mau keklik, Kak. Kita ada apa hari ini? Bisa. Kita coba lagi. Nih aku ketik average ya. Jangan grogi. Nah, udah benar-benar. Hmm. Lalu pilih. Lalu kita pilih dari totalnya. Uh-uh. Nah, ini kan totalnya segini. Hmm. Kita bisa blok totalnya, lalu kita perlu tahu dulu dari jumlah total produknya. Oke. Jumlah total produknya. Yang mana sebenarnya total produknya kita belum ketahui di sini. Nah, ini biasanya teman-teman bisa buat ngitung kalau misalnya ngitung persatuan produknya. Nih, aku kasih contoh yang lebih gampang ya. Misalnya kita lihat dari produknya. Nih, aku bikin di sini aja. Rata-ratanya. Enakan di mana, Dre? Enakan di bawah apa di sini? Nanti teman-teman bingung. Dan samping juga boleh, nggak masalah. Dari Jadi per produk kita ngeliat juga average-nya berapa. Oke, average per produknya berapa ya? Average per produknya. Rata-rata produknya. Kalau rata-rata produk harusnya semua angkanya pasti sama kan ya? Iya, pasti. Jadi ini supaya teman-teman tahu aja. Kalau average itu, jadi kita klik dari average-nya, kita blok subtotalnya, lalu kita bagi pakai tanda bagi dengan jumlahnya. Yang mana hasilnya itu harusnya sama dengan jumlah akhirnya. Nah, jadi harganya sama dengan harga akhirnya, yang mana rata-ratanya segini. Nah, kalau misalnya teman-teman ada punya yang kayak, kita mau ngitung nih produknya, misalnya bulan ini kita jual kemeja putih sebanyak, misalnya dalam satu bulan ini kita jual berapa banyak produk-produk dengan harga yang berbeda, kita bisa lihat nilai rata-ratanya itu berapa. Kayak gitu. Yang penting kita teman-teman tahu bahwa rumusnya itu dari average sama dengan average, lalu buka kurung dengan masukin tanda total jumlah semuanya dibagi dengan jumlah kuantitinya. Wow, kita langsung terlihat ya seperti apa ya. Yes.
Oke, jadi kalau misalkan mau lihat rata-rata penilaian juga bisa ya di total produk berarti ya. Yes. Totalan tadi kita belum coba hitung. Coba James kita coba hitung rata-rata produknya Rata-rata jumlah produknya. yang terjual. Ada berapa piece fokusnya untuk overall keseluruhan berarti ya. Oke, berarti kalau kayak Ini gitu, bawah berarti. misalnya ini kita mau lihat average Jumlah produk. jumlah produk. Hmm. Rata-rata jumlah produk, sorry. Rata-rata jumlah produk. Ini kita kesini sama dengan average, buka kurung. Kita tinggal blok nih teman-teman semuanya. Sorry, nah karena belum ada totalnya kita bisa buka kurung buat ditotalin ini semua berapa. Maaf, aku bikin totalannya dulu di sini. Sama aja. Yes. Hap. Nah, Nah, ya. totalnya itu kan 173 item. Hmm. Di sininya kita bikin average. Kita klik ini 173 dibagi. Dibaginya berapa? Dibaginya kita ngitung ini ada berapa item. Ini kan total ada 18 produk. Itu 18. 18 produk, yes. 18 produk. Hap. Nah, angkanya langsung 9,611. Ya, ini Itu rata-rata bisa jumlah. dibuletin nggak ya James ya? 9,611-nya itu. 9,611-nya kita bisa buletin Di atas kita ya, klik di sini. desimal di atas ya. Oke. Ini kita tinggal increase desimalnya atau decrease desimalnya. Coba di decrease aja Hap deh. hap hap jadi 9,6. Atau kalau dibuletin itu Tuh 10 kalau 10 ya? dibuletin. Yes, kayak 10. gini. Berarti kalian rata-rata penjual Hap. itu 10 produk 10 produk. untuk overall total keseluruhan penjualan. Betul. Ini kadang-kadang kita mau tahu kan dalam seminggu sebenarnya kita berapa banyak produk sih yang kita jual. Dari masing-masingnya. Mm-mm. Oke. Ini udah mulai terlihat nih ya gimana cara penggunaan lebih detail. Yes. Kalau kata ini katanya banyak yang pening ya. Terus kata Bu Radi nggak apa-apa kalau harus pening biar ada peningkatan. Kata Nah, ya. ini nggak Radi receh ya. 1000. Itu nggak receh loh. Bener. Jadi nanti quote kita terakhir adalah kamu nggak apa-apa pening karena pening bisa membuatkan peningkatan. Makasih Bu Radi. Ada Ibu Riri justru di sini dia bilang pusing nih udah nyaman pakai buku plus pena katanya. Yes. Bukan alat sendiri yang penting hasil akhir sama. Pasti Bu Riri ini suka cium bau buku ya, makanya lebih suka pakai buku Tapi daripada mungkin pakai ada Eko yang ya. lebih suka, coba kalau misalkan percaya aja sih Bu Riri, kedepannya ketika Ibu Riri penjualan semakin tinggi dan semakin besar, pasti sangat-sangat membutuhkan bantuan Excel. Karena nggak mungkin Ibu nulis misalkan nih, saya doain Ibu ordernya bisa Amin. ribuan per harinya, Ibu tulis satu-satu, yang ada Ibu sakit mata. Betul. Mbak Riri ini Capek dari juga, Palembang loh. gitu. Oh dari Palembang. Terus kemarin penjualannya meningkat karena penggunaan Wow. fitur voucherku dan diskon toko. Wah, Oke, selamat ya luar Mbak Riri biasa ya. loh. Tapi yang pasti Mbak Riri kalau misalnya penjualannya semakin meningkat, misalnya sudah ribuan per bulannya atau per harinya, otomatis sangat membutuhkan banget nih Mbak Riri untuk menggunakan Excel. Karena takutnya ada yang miss ya, yang namanya human error kan, Yes. harus mengulang lagi dari awal. Tapi kalau misalnya Excel, kalian bisa lihat nih mana yang salah kira-kira dari data ini. Terus kalau di Shopee juga ada tampilannya ya James ya, export data di awalnya ya. Yes. Biasanya kita kalau begitu udah ekspor itu langsung kebuka, kalau di penjualanku langsung kebuka rincian dari masing-masing produknya. Oh. Atau kalau misalnya yang mau langsung dari penghasilanku. Kalau penghasilanku itu hasilnya agak berantakan. Nah, sebenarnya itu bukan berantakan, tapi itu bisa di-set. Karena itu dari tulisan yang dari teks kita akan bikin jadi kolom-kolom seperti di Excel. Oke. Kayak gitu. Mungkin aku sambil praktekin kali ya biar teman-teman tahu ya. Boleh, mungkin bisa Oke, dipraktekin sebentar. juga. Aku bukain dulu datanya. Misalnya, kita buka dari data penghasilanku yang kita dapetin. Nah, mungkin Oke, kita ini bisa datanya ganti kayak layer. gini. Yes, cakep. Kalau kita buka data penghasilanku itu munculnya seperti ini. Ya, teman-teman ya. Biasanya liar kayak ya. gede berangkas ya. Liar. Nah, ini aku Oh, enable editing dulu. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat nih hasilnya. Biasanya dia tulisannya tuh rinciannya di sini semua tulisannya. Nah, caranya gimana teman-teman supaya dari rincian penghasilanku ini kita bisa bikin jadi kolom yang rapi. Kita tinggal klik tabel kolom A-nya, kita klik kolom A. Lalu teman-teman kita ke data. Nah, teman-teman lihat di sini ada data. Kita klik data. Lalu kita pilih yang text to column. Oke. Jadi dia akan membaca dari teks menjadi masing-masing kolom. Nah, ketika ini nanti teman-teman pilih yang delimited karena kita lihat karakternya itu ada karakter apa yang memisahkan antara satu data dengan satu sel dengan sel yang lainnya. Kita klik next.
Lalu kita pilih yang ini koma. Kenapa kita pilih yang koma? Karena yang membedakan ini adalah dari tulisan yang ada ini semua pakai koma nih. Koma. Jadi begitu kita klik next, kita klik finish. Iya, satu lagi keajaiban dunia yang terjadi pada hari ini, saudara-saudara. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang tulisannya tanda pagar gini, jangan panik. Bukan berarti ini kenapa-napa, tapi ini berarti kita perlu lebarin supaya bisa kebaca tulisannya. Ya. Nah, kayak gini. Itu ada kayak di sini. Kalau di Shopee jelas ya teman-teman ada nomor urutnya berapa, lalu juga nomor pesanannya, username-nya, ya kan. Nah, ini karena teman-teman nggak kebaca waktu juga. pemesanan, tanggal dana dilepaskan, harga produk, ongkos kirim, subsidinya, jumlahnya, dan total dana penjualannya. Semua jelas dan lengkap. Kita tergantung teman-teman mau membuatnya seperti apa ya James ya. Mau bikin kayak tadi juga boleh, ya kan. Mau dibikin lebih detail lagi juga boleh. Misalkan dikasih foto atau dikasih table, itu juga nggak masalah. Yes, betul. Nah, satu lagi nih teman-teman yang mungkin teman-teman belum ketahui, kalau misalnya kita ada muncul angka yang nggak kebaca kan, kayak gini kan kepotong-potong nih. Tanggal dana dilepaskannya nggak kebaca. Nah, itu gimana caranya sih supaya kita bisa bikin normal? Kita bisa klik wrap text. Kalau wrap text itu jadi tulisannya akan turun. Nah, dari yang nggak kebaca jadi ada muncul di bawahnya. Kayak gitu. Nah, nanti kita tinggal terapin ini supaya semuanya jadi munculnya kayak gitu. Hap, cakep. Nah, ini nggak kebaca. Yes, kayak gini. Tada! Jadi lebih terlihat ya. Wow. Sebenarnya nggak ribet kalau misalnya kita mau pakai kayak gini. Nah, jadi buat teman-teman yang masih kayak lebih kayak pesimis, kayak oh Excel tuh susah atau gimana, dicoba dulu aja. Kalau misalkan kalian bingung, nanti bisa ikutan ngupi nih. Mudah-mudahan ada training Excel ya, James ya, ke depannya. Jadi kalau ada ngupi mengenai Excel, kalian bisa langsung belajar sama rektor-rektor atau CM-CM kalian. Kalian bisa langsung belajar gimana cara pakai Excel yang tepat, mudah, dan mempersingkat waktu kalian untuk penulisan data penjualan. Benar. Karena di sini ada yang ngomong juga nih, katanya aku pernah tuh pakai buku sama Excel, ternyata beda di buku salah total kalkulator pasar katanya. Jadi kalau misalkan kalian masih ragu, dicoba dulu aja. Siapa tahu dengan kalian belajar Excel ini kalian lebih apa ya, fokus penjualannya seperti apa, datanya lebih rapi juga. Jadi bisa dibedain ya tadi ya. Data yang diekspor dari Shopee tadi kalian bisa kembangkan lagi. Betul. Data-data yang Dan nggak usah 2 kali kerja ya, nggak usah rekap lagi manual. Yang mana Shopee udah nyediain datanya, kalian bisa tinggal langsung punya data penghasilan punya. Bener banget. Nah, jadi nih James, kita kan udah bahas banyak banget nih gimana caranya penggunaan Excel sehari-hari. Jadi buat teman-teman semua yang di sana, aku masih kurang ngerti atau masih nggak tahu gimana cara detailnya, tungguin aja, siapa tahu kedepannya kita ada ngupi langsung belajar offline dengan tim manager kalian. Kan di sini Pak Disro NKRI sepertinya ketua kelas Jogja bilang katanya nyesel, katanya nggak menggunakan lu sebagai CM waktu itu. Katanya Kalau tahu jago James juga bisa nih. pakai Excel. Astaga. Gitu. Bapak itu yang ngajarin rektor Andre ya? Dia sebenarnya rektor Andre ini ya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir karena kalian bisa nonton lagi video ini atau nanti bakal ada kelas offline-nya buat teman-teman semua di sini. Nah, ini jamnya sudah menunjukkan 19.54, which is in 10 minutes kita bakal say goodbye karena kita sudah waktunya habis untuk live streaming. Tapi seperti janji aku di awal, kita akan ada giveaway. Ada giveaway. Jadi kita bakal ada giveaway buat kalian, buat teman-teman semua. Jadi pertanyaannya tuh gampang banget dan cara kita gampang banget. Jadi kalau kalian mau belanja nih ya, mau Valentine, kalian bisa langsung tulis jawaban kalian di kolom komentar di YouTube. Jadi yang di FB langsung aja tulisnya di kolom komentar di YouTube. Jadi kalian buka YouTube Kampus Shopee, jangan lupa di-subscribe dulu Kampus Shopee-nya. Jangan lupa di-subscribe, lalu follow dulu dong IG-nya kita. Lalu juga kita punya FB group yaitu di Kampus Shopee. Jadi yang baru pertama kali tahu mengenai Kampus Shopee, jangan lupa untuk follow kita di @kampusshopee.id dan grup kita di Kampus Shopee. Itu banyak banget update ya, Andre dan James, kayak info-info ngupi di kota mana aja kita bakal buka roadshow, bahkan quiz-quiz dan giveaway yang menarik. Sekedar promo nih, Kampus Shopee lagi bikin promo giveaway. Kita ada seller ngedet, jadi kita jadi kalian upload aja, kalian udah follow kampus Shopee, lalu upload di Instagram kalian, dan jangan lupa kalian tag kita juga dan pakai hashtagnya. Semua informasi pentingnya itu ada di Instagram Kampus Shopee dan di FB Kampus Shopee, dan menangin hadiahnya lumayan menarik nih. Voucher bukan voucher ya, kayak tiket nonton di CGV Blitz Mega. Mungkin ada yang mau ngedit sama aku? Atau sama dia? Jadi
bisa langsung ikutan kita giveaway kita di kampus Shopee. Dan untuk kali ini live streaming akan ada giveaway voucher belanja nih. Bentar, kalau yang nggak punya pacar yang buat acara Valentine gimana? Sama pacar orang nggak apa-apa? Jangan, nggak boleh. Lagi banyak virus pelakor. Tapi harus beda jenis ya di foto ya? Iya. Oke. Jadi kalian langsung aja ikutan. Maksudnya mau tahu lebih dalam mengenai kita punya yang tadi tuh, yang untuk tiket nonton, langsung aja follow kita di kampusshopee.id biar dapat informasi yang lebih lengkap dan lebih jelas. Yes. Nah, James dan Andre, kita udah ada di penghujung dari segmen kita kali ini. Tapi jangan khawatir, kita bakal ada part 2-nya. Ditunggu aja di awal Maret, kita bakal share sama kalian. Dan kalau misalkan kalian merasa ini sangat-sangat bermanfaat banget, jangan lupa untuk bantu share kita kalau misalkan ada live streaming selanjutnya ya. Yes. Benar sekali. Dan mungkin teman-teman dari kita kali ini streaming terakhir dari James ya. Iya. Aduh, jangan disebutkan dong. Tapi kita juga sedih, James mau stepping up, ya kan? Mau stepping up. Tapi yang pasti James. kita wish the best luck for James. Mungkin James mau bilang thank you buat James teman-teman mau semua jadi di sana. rektor China. Pastinya aku terima kasih banyak buat teman-teman seller semuanya, terutama Shopee seller yang selalu setia ngikutin kita, mau belajar bareng, kita mau mengembangkan semua komunitas kampus Shopee secara bersama-sama kayak gitu. Pastinya semua yang baik-baik boleh diingat, yang buruk-buruk silakan dilupakan. Oh gitu Karena ya. kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan adalah milik kita. Tetap di kampus Shopee. Enggak. Ini belum selesai. Belum. Jadi teman-teman, untuk James ada kota Yogyakarta dan Solo. Jadi CM-nya mau ini City ya. manajernya. City manajernya bakal mau stepping up, ya kan? Tapi kalian Doain tetap aja. paling seru kok. The best ya, the best ya. Ini James kesini berbes kok mukanya di luar kamera ya. Sedih. Jadi buat teman-teman, thank you banget untuk dukungannya, supportnya buat James. Mudah-mudahan kita doain yang terbaik buat James ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua juga dapat pelajaran yang terbaik hari ini dari James, dari Andre dan aku juga. Opa. Thank you banget Opa. untuk waktunya Yes. untuk teman-teman semua di sini Sarang untuk meluangkan yo. waktunya semuanya. Sama-sama. Dan menjadi pelajaran yang bermanfaat Bermanfaat bagi kalian semua. Thank you semuanya, dan Angel pamit. James pamit. Dan Andre juga pamit. Thank you semuanya. Selamat malam. Bye.